Oke, bismillahirrahmanirrahim. Loh, terserah kita. Kita kan satu tim. Antara tim. Gimana Jadi sih? satu ini kesatuan. Kayak tidak pernah ketemu di TikTok. Gini, tadi antum ditanya sama Habib, ada nggak persyaratan harus ada kitab sezaman? Malah antum balik nanya, mana yang melarang harus ada kitab sezaman? Ini turukut taklidiyah yang anda tanyakan, itu ditanya dulu tadi sama Habib. Nah, kenapa Habib kok nanya? Karena musonnif i'adatul akhyar orangnya tidak konsisten. Kenapa saya tidak katakan konsisten ya? Jadi Kiai Haji Imaduddin itu setiap menulis sebuah dalil, beliau selalu mengambil dalil yang ketepatan cocok dengan pendapatnya, tapi biasanya tidak beliau teruskan ibaratnya. Buktinya Kiai Haji Imaduddin Utsman menulis kitab Ilmu Nasab pada halaman 28, pada teks Al-Muhawwirus Sabi', beliau ya Al-Mihwarus Sabi', beliau kan menyebutkan tuh ya bahwa metode dalam penetapan nasab ketika disebutkan oleh referensi-referensi dari kitab-kitab ahli nasab. Nah, itu tidak beliau teruskan. Karena rujukannya Google, saya lihat ya, saya lihat di Google, bener nggak seperti itu? Ternyata di Google yang beliau kutip ini ada ya, di bawahnya itu tersebut begini Kiai. Nah, ini ya, saya bacakan. Innal mudawwanat al-khatiyah wal musannafat allati sunnifat fil qarnaini al-madiyaini. Ingat ya, fil qarnaini al-madiyaini. Jadi contoh sekarang ada Habib mengaku saya adalah Habib keturunan Ba'alawi. Nah, maka untuk menetapkan nasabnya dia cukup dengan menggunakan 2 abad sebelumnya kitab nasab. Itu tertulis di referensinya Kiai Imad sendiri. Tapi kenapa tidak dikutip? Karena tidak sependapat dengan pendapatnya. Jadi hanya diambil dari yang metode nasabnya saja. Padahal pas di bawahnya ada kalimat seperti itu. Fil qarnaini al-madiyaini wa huwa minal mudawwanat al-mutaakhirah hiyal munjid, menjadi pendukung fi isbati sihhatil intisab. Iya. Jadi Kiai Haji Imaduddin ketika mengutip di dalam Google, beliau tidak jujur. Ini namanya kecurangan ilmiah. Seharusnya 1 paragraf selesaikan dan narasinya apa di sana. Ternyata untuk membuktikan kesahan nasab Ba'alawi yang ada sekarang cukup kitab 2 abad. Tertulis di mana? Di dalam kitabnya Kiai Haji Imaduddin sendiri, Metode Ilmu Nasab. Sekian, terima kasih. Ya, ada. Nah, gini, tadi kan Ustadz Aziz mengatakan mana kok tidak terjawab. Loh, kita di awal sudah menjelaskan bahwa cara bertanya Kiai Haji Imaduddin tidak sesuai dengan ilmu nasab. Kita akan membahas ilmu nasab, sedangkan pertanyaannya bertentangan dengan pertanyaan ilmu nasab. Makanya di dalam kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Haji Imaduddin, contohnya Al-Muqtibun yang ditulis oleh As-Sayyid Mahdi Ar-Rajai, beliau metodenya dipakai tapi isbatnya gak dipakai. Raudul Jali satu-satunya kitab yang mengatakan apa namanya itu ya, yang sezaman kan beliau ketika mengutip Al-Ubaidili lalu bertanya Said Mudakori, di kitab apa Al-Ubaidili yang mana? Loh, coba diteliti. Makanya membaca ibarat itu diteliti. Itu qala Al-Ubaidili, bukan qolafi ya. Qala Ubaidili fi kitab hadza wa hadza, bukan begitu. Syed Murtadha Az-Zabi mengatakan qala Al-Ubaidili. Tidak menyebutkan kitab memang beliau. Nah, ketika tidak menyebutkan kitab dan beliau adalah mausuqah, maka masuk kepada kaifiyatu isbatin nasab, bahwa yang nomor 1 adalah khattun nasabah mausukun bihi. Itu sudah dianggap ketika ada nasabah yang mausuk, yang bisa dipercaya, maka meskipun tidak sezaman dan ditambahkan dengan tesisnya Kiai Imad, cukup 2 abad sebelumnya, itu bisa al-munjidu fi isbati sihhatil intisab, dalam mensahkan sebuah nasab, maka itu sudah terjawab. Nah, justru pertanyaannya yang lucu. Kemudian ya, banyak terjadi tadlis di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang diklaim sebagai karya Syekh Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Coba dilihat ketika Said Mahdi Rajai mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Khalikan ya, di dalam muqaddimahnya,
Di sini kalau kita bandingkan di kitab-kitab tafsir Al-Kabir atau tafsir-tafsir yang lain, ketika dikutip kata Ibnu Khalikan, yang nomor 13 adalah kitab Kitabu Sirajil Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi. Tetapi Said Mahdi Ar-Rajai menggunakan tadlis. Ya, cukup, seperti waktunya itu. sudah habis. Sekian, terima kasih. Jadi Kiai Haji Imaduddin menggunakan metode kaidah dalam usul fikih tapi terbalik. Beliau mengatakan an-nafi muqaddam alal mutsbit. Ini kacau. Nah, kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab-kitab usulul fikih, justru al-mutsbit muqaddam alan nafi, terutama di dalam hal nasab. Makanya Al-Imam Asy-Syarkasi di dalam kitab Al-Bahrul Muhit fi Usulil Fiqh juz 6 halaman ke-32, beliau ada di abad ke-8 ya. An-nafi hal yalzamhu ad-dalil, al-mutsbit lil hukmi yahtaju lid-dalili bila khilaf. Kalau kita mengisbat, maka wajib ada dalil, tidak ada khilaf di antara para ulama. Tetapi wa amman nafi fahal yalzamuhu ad-dalil ala da'wahu fihi madzahib. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling sahih, beliau katakan di pertama, ahaduha na'am. Wajib, ketika beliau kan mengatakan mardud, ya. Mardud nasabnya Ba'alawi itu tertolak, ingkito, wajib ada dalil dalam dakwahnya. Wajaza ma bihi al-Qaffal wa Sayrafi wa ikhtarahu Ibnu Sabbagh wa Ibnu Sam'ani. Dan ini tidak usah saya terjemah ya, biar cepat ya. Wa naqalahu al-Ustad Abu Mansur an tawaifi ahlil haq, wa naqalahu Ibnu Qattan an aktsari ashabina, wa qala al-Mawardi innahu madhhabu Syafi'i wa jumhurul fuqaha, wa la yajuzu nafyul hukmi illa bidalilin kama la yajuzu itsbatuhu. Tidak boleh menafikan sesuatu tanpa dalil sebagaimana tidak boleh mengisbat sesuatu tanpa dalil. Wa hakahu al-Baji anil fuqaha wal mutakallimin wa qala al-Qadhi fi at-Takrib innahu sahih wa bihi qala al-jumhur wa qala sahibul masadir innahu sahih fa li'annahu mudda'in wal bayyinah 'alal mudda'i wa liqaulihi ta'ala bal kadzdzabu bima lam yuhitu bi ilmihi ila akhirih. Nah, jadi ketika Kiai Haji Imaduddin menetapkan ingkito, mardud, batil, apa dalilnya?